Saya yakin Roy, Rismond, dan Tifa dan Kurnia ini benar. Nah, karena kalau itu mereka benar, jadi UGM ini mengada-ngada. Artinya ini bukan produk dia, tapi dia akuin. Lantas kalau itu bukan punya UGM, itu di produk di mana? Nah, saya langsung ingat awal peristiwa pilkada, pemilu-pemilu di zamannya reformasi ini. Itu PDI Perjuangan banyak kadernya yang menjadi anggota dewan, yang menjadi bupati, jadi gubernur, ijazahnya palsu. Oh begitu ya? Ya, jadi karena palsu semua, seharusnya Bariskrim yang sekarang ini kalau mereka pada tahun-tahun di awal 2012-2010 itu sudah menjadi polisi, mereka tahu betapa banyaknya ijazah-ijazah yang diproduksi oleh pasar pramuka. Bitor Suryadi atau Bambang Suryadi menyebut ijazah Jokowi dicetak di pasar pramuka pada tahun 2012 lalu. Pernyataan Bitor ini menjadi viral, dan jika benar hal itu terjadi, maka aparat harus menindaklanjutinya dengan segera. Pasalnya, Bitor Suryadi mengungkapkan, bukan hanya Jokowi saja yang mencetak ijazah di pasar pramuka, ada banyak politikus lain yang ikut mencetak ijazah di pasar pramuka. Bitor juga mengungkapkan, ada beberapa nama seperti Anggit Nugraha, David dan Nugroho, Denny Iskandar, Indra, dan Wilianto yang ikut berkecimpung dalam ijazah Jokowi tersebut. Jadi aneh juga kalau sekiranya Bariskrim yang sekarang tidak mengenal pasar pramuka. Apalagi kalau orang-orang itu pernah di Polres Jakarta Pusat, Jakarta Timur. Artinya posisi pasar pramuka itu di antara timur dan pusat. Di situ jadi ada ketua DKI, ada ketua DPRD, ada sarjananya palsu. Ya karena persyaratan untuk menjadi anggota dewan, untuk menjadi bupati, wali kota, gubernur, syaratnya kan harus punya ijazah. Nah, kader kami rata-rata pada waktu awal itu bertato, berpakar bahar, nggak punya. Nah, mereka dibimbing oleh kawan kita yang namanya Denny ini. Nah, Denny inilah yang mencari di mana orang-orang yang mampu, ahli untuk membuat ijazah. Nah, jadi di situ kami punya gubernur namanya dulu si Rodolfo Dede, juga sarjana ijazahnya palsu. Itu produksi pasar pramuka? Belum tahu saya, tapi setidaknya palsu? Ya, tapi dia dinyatakan palsu, terus digagalkan. Terus ada JS Saragi juga digagalkan untuk periode keduanya. Nah, jadi kita belajar dari situ, saya terus teringat ada pasar pramuka. Kemudian, Ketua DPRD DKI Jakarta periode 2014-2024 Prastio Edi Marsudi, mantan Ketua KPU DKI Jakarta Juri Ardiantoro, mantan anggota DPRD DKI Jakarta fraksi Gerindra M. Syarif, dan mantan Gubernur Lemhanas Andi Wijayanto perlu ikut diperiksa. Bitor mendesak aparat tidak tebang pilih menangani kasus dugaan ijazah palsu Jokowi. Meski pasar pramuka telah terbakar pada 2 Desember 2024 lalu, ia menduga banyak bukti dan saksi yang menghilang. Ia berharap tidak ada kesengajaan pihak-pihak tertentu untuk menghapus jejak ijazah tersebut. Diketahui tudingan ijazah palsu Jokowi dicetak di pasar pramuka diungkapkan oleh Bitor Suryadi pertama kali di media online. Ia mengatakan ijazah Jokowi dicetak ulang di pasar pramuka. Nah, saya cek setelah pulang dari Solo itu, saya lacak ke kawan-kawan saya yang di kader kan. Ini gimana kok ada pernyataan pertengkaran antara kawan-kawan Roy Suryo dan kawan-kawan dengan UGM, bahwa UGM mengaku ini produknya, tapi secara administrasi legalitas itu pasti palsu. Nah, saya meneliti terus tuh pernyataan-pernyataan itu. Saya jadi teringat itu pasar pramuka. Nah, saya lacak, ini siapa yang pertama kali menerima rombongan Solo. Jadi Solo itu pada awal 2012 itu datang ke Jakarta. Pak Jokowi nih rombongannya Pak Jokowi. Di antara rombongan itu ada nama-nama ini, ketemulah dengan kawan-kawan di DKI. Nah, dari DKI itu mereka terus bikin pertemuan-pertemuan, terus bertemulah di Jalan Cikini itu. Markasnya Jalan Cikini. Jalan Cikini. Dari situ terus mereka terbitkanlah itu ijazah. Terus dari situ. Nah, hari ini ada informasi baru dari Mas Roy Suryo bahwa ada seorang profesor namanya Pak Paiman Raharjo, pemilik daripada satu di antara kios. Kemungkinan dia yang mencetak ijazah tersebut karena dia adalah ketua relawan sedulur Jokowi. Itu yang info terakhir.
Nama Bitor Suryadi mencuat setelah ia mengklaim bahwa ijazah Presiden ke-7 Jokowi dibuat di Pasar Pramuka, Jakarta Timur. Pernyataan kontroversial ini memicu polemik di media sosial dan menjadi sorotan publik. Bitor Suryadi adalah seorang aktivis dan pengacara yang kerap terlibat dalam kasus-kasus politik dan hukum. Ia memiliki nama lengkap Bambang Bitor Suryadi. Dari beberapa informasi yang didapat, Bitor saat ini masih sebagai mahasiswa di Universitas Pancasila pada tahun 1980-an. Ia adalah sosok kritis terhadap rezim Orde Baru di Soeharto. Sebagai sosok kritis, Bitor juga sempat merasakan jeruji besi tahanan atas tuduhan menyebarkan selebaran subversif. Dalam dunia politik, Bitor merupakan salah satu pendiri relawan penggerak demokrasi, sebuah sayap dari PDI Perjuangan, dan pernah duduk sebagai anggota DPRD Lampung, serta DPR RI menggantikan almarhum Taufik Kemas. Siapa saja yang Anda ketahui pihak-pihak yang kemudian terlibat dalam proses pencetakan ijazah ini, Bang Bitor? Kalau yang saya urai pertama itu adalah kader kami, ya, kader Partai PDI Perjuangan. Di situ ada Denny Iskandar, di situ ada Yulianto, ada Indra. Terus dari Solonya ada Anggit, ada David, ada Widodo. Nah, informasi hari ini melompat. Jadi kalau tadinya kita menemukan siapa-siapa orang-orang kader, orang-orang tim Solo yang melakukan rembukan untuk membahas kekurangan dokumentasinya Jokowi untuk memenuhi syarat maju di Gubernur DKI. Nah, itu yang kita rilis tahun 2012. Kita menguraikan pertemuan-pertemuan, kita menguraikan siapa-siapa. Nah, tadi pagi Mas Roy Suryo menceritakan, memberi informasi bahwa ada ketua relawan Jokowi, dulur Jokowi, yang memiliki kios di situ, yang melakukan bisnis di situ. Sikapnya yang kritis dan vokal menjadikan label sosok kontroversial melekat pada dirinya. Seperti baru-baru ini, ia mencuri perhatian publik dengan pernyataannya yang menyebut ijazah Jokowi dibuat di Pasar Pramuka jelang Pilgub DKI Jakarta pada 2012 silam. Dalam sebuah diskusi publik, Bitor dengan percaya diri melemparkan narasi yang kembali mempertanyakan validitas dokumen akademis milik Jokowi. Tak tanggung-tanggung, ia menyebut bahwa ijazah sarjana Jokowi tidaklah dikeluarkan oleh Universitas Gadjah Mada, melainkan dibuat di salah satu lokasi yang terkenal sebagai pusat percetakan di Jakarta, Pasar Pramuka. Tudingan ini sontak menjadi bahan perbincangan panas, membangkitkan kembali memori publik pada gugatan hukum yang pernah dilayangkan beberapa tahun silam. Pernyataan Bitor ini bukan sekedar bisik-bisik, melainkan sebuah klaim terbuka yang menantang fakta yang telah mapan. Kalau saya intern partai, saya menjelajah dari awal pertemuan tim Solo masuk ke Jakarta, ketemu dengan Mas Prasetyo Edi Marsudi, terus ketemu sama siapa, ada juga kawan dari Gerindra segala macam, mempersiapkan dokumen Ahok, mempersiapkan dokumennya Jokowi, sama-sama berbarengan rombongan ke KPUD, ketemu sama Juri Adrianto. Saya batasnya sampai situ. Nah, terus selesai DKI, Jokowi melompat menjadi presiden, Ahok menjadi gubernur. Maka tahun 2015 daerah itu, Pasar Pramuka itu dilakukan penertiban. Tertangkaplah beberapa orang pelaku bisnis sarjana itu. Nah, itu data mereka tentunya ada di Polda. Nah, dari situ terus bergulir.